Kita lanjut pada pelajaran ke-18. Sebelum kita masuk, kita akan membaca hiwar atau percakapan yang ada pada pelajaran yang ke-18. Percakapan antara al-mudarris dengan para sebagian muridnya. Sekarang kita baca. Saya baca, kalian ikuti. Kam akhan laka ya Muhammadu? Kam akhan laka ya Muhammadu? Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka? Li ukhtani. Kam ajalatan lid darajati ya Hamidu? Kam ajalatan lid darajati ya Hamidu? Dengarkan ya. Dengarkan cara bacanya, lalu kalian ikuti. Kam ajalatan lid darajati ya Hamidu? Kam ajalatan lid darajati ya Hamidu? Laha ajalatani. Laha ajalatani. Kam idan fis sanati ya Zakaria? Kam idan fis sanati ya Zakaria? Fis sanati idani. Fis sanati idani. Huma idul fitri wa idul adha. Huma idul fitri wa idul adha. Ya Ibrahim, Ya Ibrahim, abuka tajirun kabirun. abuka tajirun kabirun. Kam sayyaratan indahu? Kam sayyaratan indahu? Indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani saghiratani. Indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani saghiratani. Kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismailu? Kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismailu? Fiha nafizatani. Fiha nafizatani. Liman hadhani ad-daftarani? Liman hadani ad-daftarani? Huma li. Huma li. Liman hatanil mistaratani? Liman hadani al-misaratani? Huma li. Huma li. Nah. Perhatikan pada pelajaran ke-18 ini kita akan seperti biasanya yang saya biasa katakan, bahwa setiap kita masuk pada pelajaran yang baru pasti ada pelajaran atau faedah yang baru akan kita pelajari. Iya kan? Setiap perpindahan pelajaran dari pelajaran sebelumnya ke pelajaran yang berikutnya, itu pasti ada pelajaran yang baru yang harus kita ketahui. Jadi semakin naik pelajaran, maka semakin banyak faedah-faedah yang baru. Dalam pelajaran yang ke-18 ini kita akan mempelajari tentang apa? Tentang musanna. Apa itu musanna? Apa itu musanna? Musanna adalah kata bentuk dua. Kata yang bentuk dua. Paham ini? Kemarin kita sudah, yang kita ketahui hanya apa? Hanya mufrad, tunggal. Iya kan? Dan yang kedua apa? Jama'. Perhatikan jama' di dalam bahasa Arab. Kapan dikatakan jama'? Kapan dikatakan jama' dalam bahasa Arab? Yaitu ketika lebih dari dua. Adapun kalau dua belum dikatakan jama'. Kalau dalam bahasa Arab ya, kalau dua belum dikatakan banyak. Tapi kalau tiga itu sudah banyak. Itu dalam bahasa Arab. Paham ini? Jadi kalau dua belum dikatakan banyak, tetapi dia apa? Musanna, dua orang.
Adapun kalau 3 ke atas maka sudah dikatakan jamak. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa? Tentang musanna. Dan faedah yang kedua. Sudah kita jelaskan bahwa seluruh kata dalam bahasa Arab asalnya apa? Harokat akhirnya asalnya apa? Dhammatain. Asanti. Bahwa setiap kata di dalam bahasa Arab asalnya adalah dhammatain, dhamma yang tanwin. Kalau dia berubah, maka kita harus cari apa? Sebabnya. Kenapa bisa dia berubah? Itu dalam bahasa Arab. Kalau dia berubah dari dhammatain, misalnya fathah, kasrah, atau sukun, atau tidak tanwin, atau dia hilang tanwinnya, maka kita harus mencari sebabnya, karena dia keluar dari apa? Dari asalnya. Perhatikan. Percakapan yang pertama, kam akhon. Kenapa dia berubah akhon, bukan lagi akhun? Kita harus mencari apa? Sebabnya. Dan ini adalah faedah yang baru. Faedahnya apa? Yaitu setiap kata setelah kam. Apa itu kam? Kam itu ismul istifham. Kata untuk bertanya, artinya adalah berapa. Ismul istifham, yaitu kata untuk bertanya, kata pertanyaan. Artinya adalah berapa. Setiap kata yang setelahnya ada kam, maka harus di fathah. Paham ini? Itu kaidahnya. Setiap kata setelah kam, maka itu harus di fathah. Sama halnya dengan huruf jar. Setiap kata setelah huruf jar harus di apa? Harus di kasrah. Fil baiti, fil masjidi. Kenapa? Karena ada huruf jar. Sekarang akhun, kenapa di fathah? Bukan akhun, karena apa? Karena ada kam. Faham ini? Karena ada kam. Apa itu kam? Huruf istifham yang menasab kata setelahnya. Faham ini? Nah, sekarang kita artikan. Kam akhun laka ya Muhammadu, berapa saudara laki-laki yang kamu miliki wahai Muhammad? Li akhun wahidun, saya memiliki satu saudara laki-laki. Dia memiliki satu saudara laki-laki. Wa kam ukhtan laka, dan berapa saudara perempuan yang kamu miliki? Kenapa ukhtan bukan ukhtun? Karena setelah kam, ketika ada kam, maka kata setelahnya harus di fathah akhirnya. Itu kaidahnya. Li ukhtani, saya memiliki 2 saudara perempuan. Perhatikan, kalau kita jadikan musanna, kata kita jadikan musanna, maka syaratnya apa? Kita tambahkan apa? Alif dan nun pada akhirnya. Paham ini? Kalau misalnya rumah, 2 rumah, apa bahasa Arabnya? Baitani, nam. Kalau 2 masjid, gampang kan? Itu adalah kata kalau kita mau jadikan dia bentuk 2, maka kita tambahkan alif dan nun pada akhirnya. Adapun kalau 3 ke atas, maka kita ambil dengan jamaknya. Apa jamaknya baitun? Yaitu buyutun. Buyutun artinya adalah banyak rumah, 3 ke atas, 3 sampai ke atas. Nah, kemudian kam ajalatan lid darajati ya Hamidu, berapa roda milik sepeda wahai Hamid? Kenapa ajalatan bukan ajalatun? Karena dia setelah kam. Sementara kam dia akan memfathah kata setelahnya. Nah, berapa roda? Ajalatan itu roda. Tulis kalau nggak tahu. Karena ini kata-kata yang baru. Berapa roda milik sepeda wahai Hamid? Laha ajalatani. Dia memiliki dua roda. Nah. Kam idan fi sanati ya Zakaria? Berapa hari raya? Idan itu apa? Hari raya pada setiap tahun. Sana itu tahun. Pada setiap tahun wahai Zakaria. Fi sanati idani. Di setiap tahun ada 2 hari raya. Idani artinya adalah 2 hari raya. Huma Idul Fitri
wa Idul Adha. Keduanya adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian guru bertanya lagi, wahai Ibrahim, ya Ibrahim, abuka tajirun kabirun. Bapakmu adalah pedagang yang kaya. Di sini naat man'ut, pedagang yang kaya. Tajirun kabirun. Kenapa kita katakan naat man'ut? Karena ada sifat dan ada yang disifati. Sifat yaitu abuka tajirun kabirun. Pedagang yang besar, bukan kaya. Pedagang yang besar. Ada sifat yaitu yang besar. Dan ada yang disifati yaitu pedagang. Maka jadilah dia naat man'ut. Dan syarat naat man'ut apa kemarin? Harus saling bersamaan. Iya kan? Harus saling bersamaan. Kalau man'utnya mufrad, maka naatnya juga harus mufrad. Kalau man'utnya mudzakkar, maka naatnya juga harus mudzakkar. Itu adalah naat man'ut. Nah, kam sayyaratan indahu. Berapa mobil yang dia miliki? Indahu artinya adalah yang dia miliki. Indah artinya yang milik. Hu adalah apa? Huwa. Huwa kalau bersambung kepada isim menjadi apa? Hu. Ya kan, sudah kan kemarin? Kalau huwa bersambung kepada isim menjadi hu. Baituhu, kitabuhu. Hu adalah huwa. Kalau bersambung kepada fi'il apa? Saya masih ingat. Kalau huwa bersambung kepada fi'il menjadi apa? Saya masih ingat. Dhamir huwa. Kalau bersambung kepada isim menjadi hu. Baituhu, indahu. Kalau bersambung kepada fi'il menjadi apa? Kemarin. Kamu masih ingat? Menjadi mustatir, tidak nampak. Ya kan, sudah kan kemarin? Tidak nampak. Contohnya apa? Zahaba. Dia telah pergi. Mana dhamir huwanya? Ada di dalam, cuma tidak kelihatan. Itu huwa. Kalau bersambung kepada fi'il. Tapi kalau bersambung kepada isim atau huruf, maka dia nampak. Apa dhamirnya? Yaitu hu. Nah, sekarang kam sayyaratan. Kenapa sayyaratan bukan sayyaratun? Kenapa keluar dari harakat asalnya sayyaratun? Maka kita harus mencari sebabnya. Apa sebabnya? Karena dia setelah huruf istifham, yaitu apa? Kam. Faham ini? Kam. Berapa mobil yang kamu miliki? Yang dia miliki. Kembali ke bapaknya. Indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani saghiratani. Dia memiliki 2 mobil yang besar dan 2 mobil yang kecil. Paham ini? Perhatikan, di sini ada apa? Naat man'ut. Kenapa? Karena ada sifat dan ada yang disifati. Ada sifat yaitu yang besar, yang kecil, dan ada yang disifat yaitu mobil. Maka dia apa syaratnya naat man'ut? Harus saling bersamaan. Kalau man'utnya musanna, maka naatnya juga harus musanna. Dengan apa kita musanna? Dengan ditambahkan alif dan nun. Menjadilah apa? Sayyaratani kabiratani. Faham ini? Jadi harus saling bersamaan. Itulah adalah naat man'ut. Kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismailu. Berapa jendela di kamarmu wahai Ismail? Nafizatan artinya adalah jendela. Fiha nafizatani. Kenapa bukan fihi? Kenapa fiha? Kenapa bukan fihi? Ha itu kembali kemana? Yaitu hiya. Dhamir terpisahnya adalah hiya. Iya kan? Kalau fihi dhamir terpisahnya huwa. Kenapa bukan fihi? Yaitu huwa. Karena dia kembali kemana? Ke jendela. Jendela adalah muannas. Maka dia memakai hiya. Fiha. Iya kan? Apa tanda muannasnya? Ada ta marbuta pada akhirnya. Jendela adalah muannas. Fiha nafizatani. Dia ada 2 jendela. Di dalam kamarnya ada 2 jendela. Nah, liman hadhihi daftarani? Milik siapa 2 buku tulis ini?
huma li. Huma adalah domir huma, yaitu bentuk dua. Keduanya adalah milikku. Liman hatanil mistarotani. Milik siapa dua penggaris ini? Huma li, dia adalah milikku. Perhatikan hatani juga ini adalah, nanti kita akan pelajari hatani adalah isim apa ini? Isim isyarat. Faham? Hatani adalah isim isyarat, sama halnya hadza, hadhihi, sama haula'i. Faham ini? Hatani itu ini. Hatani adalah ini. Sama artinya apa? Hadza, haulai. Cuma hatani untuk apa? Untuk dua. Hadza untuk mufrad, haulai untuk jama. Sama artinya ini. Afwan, bukan ini. Apa itu? Nah, itu. Hatani adalah itu. Jama apa? Musanna dari zalika. Zalika hatani dengan hadani, hatani. Iya, cocok ini. Nah, ini jama dari apa? Hadhihi. Hadza, hadhihi. Hatani, hadani, hatani. Perhatikan, hadza apa muannasnya? Hadhihi. Kemudian hazani apa itu? Ini juga artinya hazani, hanya bentuk dua yang muzakkar. Adapun hatani artinya juga ini. Afwan, artinya ini juga. Hatani itu artinya ini. Ini tapi untuk yang muannas. Paham ini? Hatani sama artinya ini. Ini adalah untuk yang dekat. Hadza untuk yang dekat. Hadza untuk mufrad, yang tunggal, untuk yang muzakkar, dan untuk yang dekat. Adapun hazani untuk yang musanna, terus yang apa? Musanna terus muzakkar, kemudian yang dekat. Adapun hatani untuk muannas, kemudian untuk yang dua, untuk muannas dan untuk yang dekat. Artinya sama, yaitu ini. Hanya kegunaannya berbeda. Adapun hazani untuk musanna yang muzakkar, adapun hatani untuk musanna yang muannas. Paham ini? Paham sampai sini? Jadi hatani dengan hadza atau hadhihi, haula itu sama artinya ini. Cuma kegunaannya berbeda. Artinya sama. Nah, selesai kita baca pada pelajaran yang ke-18. Nanti ada faedah baru juga di sini tentang sebuah nama. Tentang sebuah nama itu kita akan pelajari pada pelajaran yang terakhir. Setelah selesai semua jilid 1, itu kita akan mempelajari tentang ismul ladzi la yansharif. Isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Atau kata-kata yang tidak boleh ditanwin. Ada kata yang tidak boleh ditanwin. Asalnya memang kata tersebut tidak ditanwin. Bedakan sebab dengan asalnya tidak boleh ditanwin. Paham ini? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau asalnya tidak boleh ditanwin, memang katanya tidak boleh ditanwin. Karena apa? Karena ada sebab. Ya kan? Sebab-sebab kata tidak boleh ditanwin. Kalau penyebab katanya awalnya ditanwin. Paham ini? Kalau penyebab awalnya katanya tersebut ditanwin. Ketika datang penyebab, kata tersebut tidak ditanwin. Contoh, saya kasih contoh ya. Misalnya baitun. Kata baitun adalah tanwin, ya kan? Baitun tanwin apa tidak? Tanwin. Ketika datang alif dan lam, menjadi tidak tanwin. Al-baitu. Kenapa tidak tanwin? Karena ada penyebab. Apa penyebabnya? Yaitu kemasukan alif dan lam. Itu adalah penyebab. Beda halnya kalau katanya memang tidak tanwin. Contoh nama perempuan. Contohnya nama perempuan. Fatimatu. Kenapa tidak tanwin? Memang katanya tidak tanwin. Walaupun tidak ada alif dan lam. Walaupun tidak ada ya. Memang katanya tersebut tidak
tidak tanwin. Duduk. Memang katanya tersebut tidak tanwin. Paham ini? Contoh lagi. Apa gitu tangan? Contoh kata yang tidak boleh tanwin. Misalnya Ayo cepat lagi kita. misalnya apa? Misalnya adalah yang kita akan pelajari nanti ini. Contohnya apa? Ibrahimu. Ibrahimu itu tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena nama ajam. Dan ini kita akan pelajari pada pelajaran yang terakhir. Jadi bedakan sebab dan bedakan kata memang asalnya tidak boleh ditanwin. Iya kan? Kalau sebab penyebab itu asalnya kata tersebut tanwin. Ketika masuk penyebab maka menjadilah kata tersebut tidak tanwin. Contohnya baitun, kemasukan alif dan lam menjadi al-baitu. Asalnya kata tersebut tanwin. Beda kalau kata tersebut asalnya memang tidak tanwin. Contohnya apa? Nama perempuan Fatimah. Walaupun bagaimanapun, walaupun dia berdiri sendiri, tidak ada kemasukan apa, dia tetap tidak tanwin. Itu bedanya. Bedanya penyebab dengan asalnya kata tersebut tidak tanwin. Kalau penyebab itu asalnya kata tersebut tanwin. Kalau masuk penyebab, dia menjadi berubah menjadi tidak tanwin. Faham ini? Faham sampai sini? Dan itu akan kita ulangi pada pelajaran yang terakhir, pelajaran ke-23 kalau nggak salah itu. Nah, sekarang tulis percakapannya ini ya. Tulis percakapannya. Karena kita akan pelajari tamrin pada besok hari insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.